anak-anak awal tahun pelajaran 2022-2023. Atas perkenanmu kami ada dalam mengawali pembelajaran di tahun ini. Sistemnya adalah pilihan dan semuanya, baik itu kalau kita tinjau dari semula, pendidikan di Indonesia selalu berganti kurikulum. Dalam pergantian itu sebenarnya dari pemerintah mengupayakan bagaimana mendapatkan satu sistem metode yang sistematis, efisien, efektif untuk bisa diterapkan di setiap jenjang pendidikan. Harapannya dengan hal yang baru, semua bersemangat mencoba hal yang baru ini. Siapa tahu ini yang menjadi lebih efektif dibandingkan dengan hal-hal yang pernah kita lewati. Kiranya nama Tuhan dimuliakan dan resmi saya buka dan semua kegiatan biarlah berjalan lancar dalam nama Yesus. Dalam arahan Pak Edi tadi, ada pokok-pokok penting yang harus kita menjadikan bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMA kita. Kita belajar sama-sama ya Bapak Ibu, bukan berarti saya di sini saya juga belajar gitu. Sekolah diberi kebebasan memang, mau kurikulum 2013 penuh boleh, mau pakai darurat boleh, atau mau pakai kurikulum merdeka. Jadi diberi kebebasan gitu. Kurikulum merdeka ini sudah diimplementasikan di tahun 21-22 di sekolah penggerak ya. Ada 2.500 sekolah penggerak yang sudah menggunakan kurikulum ini. Kemudian ada 3 pilihan di implementasi kurikulum merdeka, yaitu yang pertama mandiri belajar, yang kedua mandiri berubah, yang ketiga mandiri berbagi. Nah, kita ini milih yang satu ini, mandiri belajar. Kurikulum kita tetap sama K13, pelajarannya masih sama, tapi kita sudah harus mengadopsi beberapa prinsip dari kurikulum Merdeka Belajar. Nanti saya jelaskan apa yang kita sudah adopsi, supaya waktu kita tetap nggak diganti jadwalnya sambil kita belajar. Nah, harapannya tahun depan kita sudah bisa semua, sehingga kita bisa pilih pilihan yang kedua, yaitu mandiri berubah. Mandiri berubah ini memang semuanya disediakan, perangkat dan sebagainya disediakan, tetapi kita juga harus melihat cocok enggak, dikembalikan lagi ke sekolah kita dan budaya ya. Yang terakhir mandiri berbagi. Kalau mandiri berbagi bikin semuanya sendiri. Ini sekolah penggerak sudah. Sekolah penggerak itu sudah mandiri berbagi. Mereka bikin semuanya sendiri dan itu dibagikan, itu berbagi. Keunggulan kurikulum Merdeka Belajar ya, memang lebih sederhana. Kemarin waktu rapat saya sempat bagiin capaian pembelajaran Bapak. Tidak ada KD lagi, kompetensi dasar tidak ada. Adanya capaian pembelajaran dan itu lebih sederhana. Materinya lebih sedikit tapi dalam seperti itu. Jadi kalau yang pakai Merdeka Belajar itu lebih enak kita. Kalau K13 itu kan update materinya banyak update gitu ya. Nah kalau Merdeka Belajar enggak, lebih merdeka. Merdekanya di mana? Nanti peserta didik itu bisa milih mata pelajaran yang mereka sukai sesuai minat bakat mereka. Jadi tidak ada lagi penjurusan seperti sekarang IPA IPS tidak. Kalau misalnya saya suka di IPA, saya suka biologi, saya ambil biologi. Tapi di IPS saya suka ekonomi, saya bisa ambil ekonomi. Nah itu yang disebut dengan merdeka. Nah seperti itu. Lalu guru juga merdeka karena dia mengajar sesuai capaian perkembangan peserta didik. Jadi nanti diferensiasi mungkin ya. Nah sekolah berhak mengembangkan dan mengelola kurikulum sesuai dengan karakteristik sekolah itu sendiri dan peserta didiknya. Jadi nggak bisa disamakan. Jadi kita punya kebebasan. Itu yang disebut merdeka. Lebih relevan dan interaktif. Nah, pembelajaran ini diberikan melalui kegiatan proyek. Nanti Bapak Ibu belajar besok ya. Kegiatan proyek itu apa? Jadi kegiatan yang benar-benar bermakna. Jadi mereka tahu gitu. Terjun secara langsung pembelajaran yang apa ya kalau dulu bilangnya kontekstual seperti berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Adil ya, walaupun diberi perlakuannya berbeda. Ya itu tadi. Ya jadi inilah yang selama ini saya lakukan dan Bapak Ibu lakukan.
sama rata anak-anak kita. Padahal ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang pendek sekali gitu loh. Tapi kita kasihnya sama rata, pokoknya sama. Kalian harus ini, belajar ini, kalian harus tahu ini gitu. Sedangkan masing-masing anak kita ini berbeda-beda. Nah, inilah yang mendasari yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Kalau saya lihat Bapak Ibu ada beberapa yang sudah mengikuti webinar kemarin, itu sudah dapat sekalian, tinggal kita kuatkan. Pembelajaran diferensiasi adalah usaha. Jadi kita berusaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas, memenuhi kebutuhan belajar setiap individu. Nah, pembelajaran diferensiasi harus berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Jadi kalau misalnya dalam satu kelas murid kita ada 30, apakah kita harus memenuhi semua kebutuhan mereka? Gimana cara model ngajarnya begitu? Guru memang diharapkan, kalimatnya beda, diharapkan bisa menggunakan berbagai pendekatan agar bisa menumbuhkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka.